Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Mari Bicara. Sudah punya saham? Sudah tahu apa itu saham? Saham itu gimana ya? Cepat kaya nggak sih kalau kita beli saham? Pelan-pelan ya. Sebelum kita memulai saham, kita harus tahu dulu resiko-resiko apa jika kita membeli saham. Jangan sampai kita sudah beli tapi tidak tahu resikonya. Alhasil, nanti kita bakal rugi sendiri. Ya, bisa saya jelaskan dulu apa itu saham? Kalau kita bicarakan, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal. Nah, modal itu nanti digunakan untuk perusahaan buat ngembangin usahanya. Susah nggak sih main saham? Ya kalau dibilang susah sih, susah kalau kita tidak mau belajar. Tapi kalau kita pasti dan mau dan mulai untuk belajar, bisa kok. Lalu ada pertanyaan, cepat kaya nggak sih kalau kita beli saham? Ya tergantung apa modal kita. Masa aja modal? Kalau modal saya punya banyak dong. Ya nggak gitu juga. Saham itu penuh dengan risiko. Makanya di awal ada yang berkata saham itu high return dan high risk. Yang artinya saham itu penuh dengan risiko tapi juga penuh dengan pengembalian. Kalau kita terjun ke saham, pasti keuntungan bisa lebih besar. Karena apa? Saham itu instrumen investasi dengan return yang paling besar, tapi juga dengan resiko yang paling besar. Kalau kita tidak menghitung dari awal berapa resiko kita pasti akan rugi. Oke, dimulai dari fenomena kemarin, awal tahun baru. Ya, banyak sekali influencer dan orang-orang besar yang berusaha mempom-pom atau merekomendasikan kita untuk membeli saham. Ya contohnya Ustadz Yusuf Mansur dan Mas Kaisang. Ada juga kemarin baru Raffi Ahmad dan Ari Lasso. Mereka juga menyuruh kita untuk membeli saham ini. Nah, kalau kita masih awam pasti akan bagus nih saham ini. Ada yang merekomendasiin orang besar lagi. Belum tentu. Ya, sebagai orang awam, apalagi di saat pandemi seperti ini, kita pasti berpikir keras. Bagaimana sih untuk menghasilkan uang tanpa keluar rumah? Ya kan? Karena ya pemerintah atau semua negara juga melarang kita untuk saling bertemu, atau setidaknya physical distancing dan social distancing lah. Itu membuat pekerjaan konvensional seperti berdagang, berjualan di pinggir jalan akan makin susah. Maka ada orang berpikir kalau jualan atau beli saham kan nggak perlu keluar, mungkin enak ya kalau kita beli saham. Belum tentu. Kalau kita tidak menghitung dan memperkirakan risiko kerugian, ya malah makin jadi rugi kita. Ya kan nggak? Kita harus menghitung, menganalisis, dan belajar lagi. Ada saran gak sih? Ada. Dan ini paling penting. Kalau saya menyarankan, di awal pembukaan atau awal kalian ingin membuka saham, usahakan jangan memakai uang pinjam atau uang yang hutang. Usahakan pakai uang yang benar-benar dingin. Apa sih uang dingin itu? Uang dingin adalah uang yang tidak akan kita pakai sekitar 3-4 tahun ke depan lah. Jadi uang itu aman. Kita tidak akan membutuhkan uang itu. Kita anggap saja uang itu sudah hilang. Ya hilang kemana? 3-4 tahun lagi. Ya seperti itu. Tapi kebanyakan sih kalau orang awam dan ingin cepat-cepat kaya,
mereka berhutang sampai harus bayar hutang lagi, kan susah. Dan pada akhirnya ya pusing, bingung gimana cara membayar hutangnya. Sebelum memulai di saham, kita harus benar-benar tahu apa itu saham, bagaimana saham, apa sih yang mempengaruhi kenaikan harga saham, dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar tahu dan meneliti bagaimana sih kalau kita masuk di saham ini atau kita beli di saham ini bakal naik gak sih. Kita harus memperkirakan itu semua. Ya kalau kalian dengar suara ayam, maaf ya, karena di sini dekat dengan kandang ayam. Ya balik lagi, kita harus berhitung, memperkirakan bagaimana uang itu bekerja untuk kita. Setidaknya uang mengalir sendiri untuk kita. Seperti di saham, kalau kita pintar, uang yang ada di saham itu akan menjadi passive income kita. Dan kita tidak perlu lagi bersusah payah bekerja seperti biasa. Tapi itu tidak semudah yang dibayangkan. Ya, kita harus benar-benar rajin belajar lagi. Apa sih inti video ini? Apa ya? Saya sih cuma mau menekankan di awal tahun baru ini banyak sekali investor-investor baru. Ya, mereka berbondong-bondong untuk membeli saham, berbondong-bondong untuk mencoba untuk cepat kaya. Tapi alhasil mereka malah rugi. Di saat krisis sudah rugi, beli saham niatnya ingin cuan, malah rugi. Ya gitulah. Makanya sebelum kita masuk ke saham, kita harus itu benar-benar tahu profil risiko kita. Kita harus benar-benar mencatat dan menghitungnya. Susah nggak sih menghitung-hitungkan kayak tadi? Enggak kok. Kalau kita benar-benar yakin dengan apa yang kita lakukan, ya pasti bisa. Dan sedikit saran untuk pemula, gunakan uang kecil dulu, hitung-hitung buat belajar kita. Ya itu pasti. Jangan sampai kita harus mengeluarkan modal yang besar lalu kalah. Susah juga. Kalau dicontohkan seperti di video ini, lihatlah, itu uang kita. Misalkan itu uang kita banyak, tapi berserakan. Artinya apa? Uang kita itu sebenarnya banyak, tapi kita tidak tahu. Kita tidak bisa memanage uang kita. Kita tidak bisa mengatur uang kita. Makanya ada orang itu mencoba kembali menata uang-uang kita. Ya seperti itulah, kita harus bisa memanajemen uang kita sendiri. Untuk apa. Untuk kalian yang mau bergabung di saham, sebaiknya pelajari dulu. Yang paling dasar adalah tujuan kita. Pelajari dulu tujuan kita, tentukan dulu tujuan kita. Kemudian tentukan profil risiko. Jangan sampai kita membuat kesalahan karena penuh resiko. Ya, tentukan dulu resikonya. Kemudian atur uang kita. Jangan sampai kita gunakan di saham semua. Dan apalagi ya? Ya, setelah gitu kita harus belajar dulu analisis paling dasar, yaitu teknikal dan fundamental. Kita harus tahu bagaimana sih analisa teknikal itu dan bagaimana sih analisa fundamental itu. Ya, itu yang paling awal. Setelah itu kita bisa masuk dan mulai belajar yang lain. Masih banyak kok ilmu-ilmunya. Ya, kalau di kuliah mungkin jadi 1 semester. Enggak, ya kurang lebih 1 semester. Oke, cukup sekian videonya. Nanti saya akan bahas tentang bagaimana sih membeli saham dan bagaimana sih daftar di sekuritas. Ya, di awal tahun baru ini semoga
saham Indonesia atau saham indeks harga gabungan saham Indonesia jadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, bye.